Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala: Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sadaqallahul azim. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana kita telah maklum dan mafhum bencana alam yang baru saja terjadi di negeri kita, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang kita semua juga tahu penyebab kenapa terjadi bencana tersebut. Tentu kita selalu mengambil hikmah, ya. Kita tentu tidak dalam posisi mencari kambing hitam, ya. Karena yang bertugas mencari kambing hitam sudah ada, ya, sudah ada petugasnya sendiri. Tapi bagi kita secara orang awam, setiap hikmah atau setiap peristiwa selalu mengambil pelajaran, mengambil iktibar, hikmah di balik peristiwa itu. Quran selalu memberikan isyarat fa'tabiru, ya, fa'tabiru ya ulil absar, ya. Ambillah ibrah, ambillah pelajaran, ya. Atau liyadzakkara ulul albab, ya, supaya orang-orang yang punya akal, punya pikiran itu mengambil tazkirah, mengambil pelajaran. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi Quran sudah memberikan satu garis yang jelas bahwa segala kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan itu bukan karena alam sendiri. Jadi tidak ada alam yang ngamuk, tidak ada atau mungkin ada binatang yang ngamuk gitu, ya, binatang buas ngamuk terus kemudian ada satu negara habis karena dimakan serigala atau dimakan, tidak ada. Tapi kerusakan itu yang menyebabkan kerusakan itu adalah Allah menyebut bima kasabat aydin nas. Jadi ayatnya itu zaharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan. Fasad itu artinya kerusakan, ya, di daratan dan di lautan, ya. Nah, ini belum berbicara tentang di udara, ya. Udara pun juga rusak, ya, karena kualitas udara yang mulai menurun. Tapi karena nggak ada orang yang hidup di udara, artinya tinggal di sana, ya. Yang ada itu di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena akibat kasab, ya. Kasabat itu ulah, perbuatan yang disengaja, perbuatan yang direncanakan, ya. Aydin nas, tangan-tangan manusia, ya. Karena ulah, karena tangan-tangan manusia itu terjadilah kerusakan, terjadilah fasad itu, terlihat nampak. Nah, maka Quran juga menyebutkan tentang golongan orang-orang yang suka membuat kerusakan, ya. Al-mufsidin, ya, di dalam Quran disebut orang-orang yang mufsidun, ya. Maka ancaman yang berat juga diberikan kepada orang-orang yang membuat kerusakan yang daya rusaknya ini akibatnya luas, ya. Maka dalam hukum atau dalam Islam itu
ancaman hukuman yang berat itu adalah khirobah, yaitu wa yabghuna fil ardi fasadan, yang membuat kerusakan di muka bumi. Itu kalau di dalam Quran ancamannya ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfau minal ardi. Ada 3 pilihan. Pertama, ya hukumannya dibunuh, itu hukuman mati, ya, disalib, ya, atau dipotong kaki dan tangan bersilang, ya. Jadi kalau kaki kanan yang dipotong, kaki tangan kiri dipotong, ya, sebaliknya gitu. Atau au yunfau minal ardi, diasingkan, ya. Nah, hukuman ini adalah hukuman bagi perusak, bagi orang yang membuat kerusakan yang daya rusaknya itu dampaknya banyak orang. Nah, ini sayang pasal ini belum masuk ke KUHP kita. Ya, kalau KUHP kita masih ya paling didenda, ya, didenda, disita hartanya, ya. Nah, ini kita tunggu RUU penyitaan harta rampasan, ya, harta korupsi ini juga belum ada, ya. Nah, saya kira nanti meringankan orang pajak ini, ya, supaya kalau nanti harta koruptor itu bisa disita negara dengan paksa, ya tentu kemaslahatannya lebih banyak. Nah di situ menunjukkan betapa bahwa ketika kita mendiamkan, kita tidak memberikan, ya, hukuman yang keras kepada pelaku-pelaku kerusakan, ya, yang kerusakannya itu multi, dampaknya itu besar, maka ya yang menanggung dampaknya banyak, ya. Seperti contoh sekarang ini, kira-kira kalau ditanya warga yang kebanjiran itu kira-kira salahnya apa, ya mungkin ada di antara sebagian mereka yang membelak hutan, mungkin, ya, ono sing nyolong wit gitu, ya, tapi kan ya mungkin tidak banyak, ya. Yang sering kita dengar itu kan ada nenek-nenek, ada ibu-ibu yang ngambil beberapa ranting-ranting jati di perhutani yang kemudian dia dilaporkan, kemudian disidang gitu, ya. Kan itu sampai viral, ada nenek-nenek tua miskin nggak punya apa-apa, gara-gara dia nyari kayu, kemudian ada pohon yang sudah tumbang begitu, itu menjadi kasus hukum, ya. Padahal berapa nilainya nggak seberapa, tetapi yang pembalakan yang mungkin ribuan hektar yang sudah jelas-jelas mengakibatkan ekosistem itu rusak, mungkin tidak tersentuh dengan hukum. Nah, ini menjadi ibrah bahwa tegakkanlah hukum kepada yang jelas-jelas kerusakannya yang besar itu, ya. Nah, maka kita sebagai masyarakat, sebagai awam, pesan yang bisa kita ambil adalah bahwa Islam itu selalu mengajarkan untuk bagaimana agar kita ini menjaga kelestarian alam, ya. Ada satu atau mungkin lebih, ya, banyak riwayat-riwayat hadis gitu, tentang bagaimana kita ini tidak boleh jor-joran di dalam menggunakan sumber daya alam, ya. Kata Nabi, ada waktu itu ada orang yang wudhu itu berlebih-lebihan, ya. Gara-gara apa? Karena gara-gara air banyak itu, ya. Nah, itu dilarang oleh Nabi, ya, diperingatkan oleh Nabi, ya. Maka meskipun kamu ada di sungai gitu, ya, maka jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air, ya. Nah, sudah terkenal jamaah haji Indonesia ini, ya, kalau di Mekah itu, wong Mekah itu yang punya hotel, nah, itu megah nek disewa wong Indonesia satu saja, bukan apa-apa, masalah banyu, ya. Biasanya kalau yang pakai ini orang Afrika atau orang Mesir, itu ya air itu satu dipenuhi gitu, ya, biasanya satu tangki besar itu
bisa sampai seminggu. Ini orang Indonesia baru 3 hari wis entek gitu ya. Kalau orang Arab itu kan mandi dia paling banyak sehari sekali. Ya, umumnya ya 3 hari sekali. Kadang-kadang yang seminggu sekali gitu ya. Jarang-jarang mandi, paling ya wudu untuk ini aja. Lah orang Indonesia kebiasaannya di sini kan sedina mandi ya paling enggak 2 kali ya, pagi dan sore. Ono sing umbah-umbah yang adunya. Nah, sehingga ya karena kita alhamdulillah SDE sumber daya alamnya itu melimpah, air melimpah. Nah, sementara kalau kita lihat di negara-negara muslim di Afrika itu air itu mahal sekali. Ya, sehingga mereka itu sangat hemat sekali dalam menggunakan air. Tapi prinsipnya Nabi itu mengajarkan demikian. Kenapa? Bahwa apa yang kita miliki sekarang ini sesungguhnya itu adalah milik anak cucu kita. Nah, kalau kita sekarang ini sudah sudah kita habiskan gitu, ya terus nanti anak cucu kita itu dapat apa? Ya, maka mungkin kita akan dikutuk oleh generasi sesudahnya. Ini loh gara-gara biyen mbah-mbahane pak-pak kita ini serakah. Ya, apa kalau istilahnya Pak Presiden itu serakah nomik apa? Ya, jadi orang-orang yang serakah kabeh arep dimplok Kak, mau diambil semuanya. Ya, ada istilahnya ya, Pak Presiden punya istilah sendiri itu ya. Bahwa yang membuat kerusakan di negeri kita ini ya ini orang-orang yang serakah ini ya, sehingga tidak menyisakan untuk generasi berikutnya. Padahal Al-Quran itu mengingatkan kita jangan sampai kemudian kita meninggalkan ketika kita itu nanti mati itu generasi yang berikutnya itu mereka dalam kekurangan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim. Ya, termasuk diantaranya dhi'afan, generasi yang lemah itu ya, lemah sumber daya alamnya. Dulu kita mungkin bangga, kita ini punya kayu, punya hutan yang banyak. Iya, neng wis mbok emplok kabeh. Ya, tapi sudah kamu gunduli semuanya, kami nggak menikmati apa-apa. Kami tinggal menikmati banjirnya. Nah, apakah kita ini mau dikutuk oleh generasi berikutnya? Dikenang sebagai generasi itu loh, generasi milenial itu ya. Kalau kita masih disebut milenial, nanti oleh generasi berikutnya kita akan dikenang, dicatat sebagai yang serakah, yang menghabisi sumber daya ini, tidak menyisakan untuk generasi berikutnya. Nah, padahal manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk berkelanjutan. Setelah kita kan masih ada generasi-generasi sekian ila yaumil qiyamah ya. Nah, maka kalau kita mendalami, kita betul-betul ya mungkin perlu taubatan nasuha yang nasional ya, taubat nasional ya, dalam arti jor-joran di dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini secara berlebih-lebihan. Nah, maka air mari kita jaga. Ya, jangan kemudian karena kita punya ya, kemudian kita habis-habiskan. Masih ada generasi sesudah kita. Ya, masih ada generasi berikutnya kita. Begitu. Maka luar biasa para pendahulu-pendahulu kita selalu mengingatkan bahwa bumi alam semesta ini adalah titipan yang akan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, dan sesungguhnya kita hanya diberikan hak untuk menggunakan sesuai dengan seperlunya, tidak berlebihan. Dan sikap berlebihan itu selalu sikap yang sangat ditentang oleh Al-Quran. Allah menyebutkan dalam beberapa ayat, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu
makan, minum, janganlah kamu berlebih-lebihan. Di ayat yang lain juga ada innal mubadzirin, ya mubadzir itu juga artinya juga sama, berlebih-lebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan, berlebih-lebihan itu adalah teman-temannya, saudara-saudaranya setan, dan setan itu dia lirabbih kafura, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu bisa mengambil ibrah dari setiap peristiwa, dan tentu kita berdoa memohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar bala musibah selalu dijauhkan dari kita, dari negeri kita, dari saudara-saudara kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.